Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Samara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu adab yang penting bagi kita semua, yaitu adab dalam bermuhadatsah, yaitu adab ngobrol ya. Karena kita tahu bahwasanya setiap kita butuh obrolan, teman ngobrol, apakah ngobrol dengan suami, dengan istri, ngobrol dengan anak-anak, ngobrol dengan kawan, dengan tetangga ya. Hampir-hampir tiada hari kecuali kita ada obrolan ya. Dan demikianlah manusia ya, manusia disebut makhluk sosial karena dia harus bersosial, berinteraksi dengan yang lainnya ya. Di antara kesempurnaan Islam mengajarkan adab dalam segala hal, bahkan termasuk adab dalam obrolan. Hal ini perlu kita bahas karena banyak pelanggaran-pelanggaran dalam obrolan-obrolan yang terjadi ya. Sebagaimana kita tahu banyak obrolan di antara lelaki maupun para ibu-ibu yang isinya adalah ghibah, namimah, menukil hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kemudian juga dalam obrolan terkadang terjadi perendahan kepada yang lainnya, menyinggung lawan bicara dan banyak hal ya. Oleh karenanya kita harus mengerti tentang adab-adab obrolan sehingga dalam obrolan tersebut pun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ketika ngobrol ada pahala yang kita dapatkan ya. Karena kita tahu kaidah bahwasanya perkara duniawi, apapun perkara duniawi tersebut kalau diniatkan untuk akhirat maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, berikut ini ada beberapa adab-adab dalam obrolan ya yang hendaknya kita perhatikan ya. Dan subhanallah dari obrolan bisa dinilai seseorang, bahkan akhlak seorang itu sangat nampak dari lisannya ya. Akhlak seorang itu sangat nampak dari lisannya. Apakah dia tawadhu, apakah dia sombong, apakah semua terlihat dari apa? Lisannya ya. Isi hatinya yang paling mudah untuk mengungkapkan isi hati adalah ungkapan-ungkapannya ya. Makanya akhlak seorang tercerminkan dari tutur katanya, dari obrolannya. Seorang bisa jadi dimuliakan oleh teman-temannya karena cara obrolannya yang baik, dan bisa jadi seorang dihinakan atau direndahkan, dipandang remeh oleh teman-temannya karena cara obrolannya yang tidak menyenangkan, Baik, berikut ini beberapa adab-adab yang perlu diperhatikan ketika terjadi obrolan. Tentunya adab-adab secara umum ya. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berbicara dengan orang lain sesuai dengan kadar nalarnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampai berbicara dengan manusia, dengan masyarakat, bima ya'rifun, dengan apa yang mereka kenali, yaitu apa yang mereka pahami, yaitu sesuai dengan nalar mereka. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara engkau berbicara dengan hal-hal yang tidak dipahami oleh audiens, yang tidak dipahami oleh lawan bicaramu. Demikian dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tidaklah engkau menyampaikan kepada suatu kaum tentang suatu pembicaraan atau bahkan mungkin satu hadis, la tablughu uquluhum, yang akal mereka tidak sampai, nalar mereka tidak sampai, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian orang. Nah, kita harus tahu lawan bicara kita siapa. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan bahkan anak kecil, Rasulullah SAW turunkan levelnya. Hadis yang masyhur ketika Nabi SAW melihat saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saudara tiri yang memiliki seekor burung yang kemudian mati burung tersebut, maka Rasulullah berbicara dengan dia
ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, ya. Rasulullah SAW berbicara dengan anak tersebut dengan pembicaraan yang masuk kepada nalar dia. Apa yang terjadi dengan burungmu, kenapa kau bersedih? Para ulama menafsirkan, jadi ketika Rasulullah SAW melihat dia bersedih karena burungnya mati, Rasulullah SAW ingin menghibur dia sambil bercanda, ada apa, kenapa dengan burungmu yang kau pelihara, kenapa mati? Artinya untuk menghilangkan apa, kesedihan anak tersebut. Artinya Rasulullah SAW berbicara dengan anak kecil sesuai dengan akalnya, ya. Rasulullah SAW tidak bilang biasa, burung pasti mati. Anak kecil ya mungkin nggak paham pembicaraan seperti itu. Jadi demikian, kita ini kalau bicara sama orang, lihat kadarnya. Misalnya saya ustadz, saya ngobrol sama istri, nggak mungkin saya ngobrol sama istri saya tentang misalnya ilmu jarh wa ta'dil, tentang rawi-rawi hadis, nggak masuk akal, ya. Saya pulang dari kantor istri saya, sayang tadi ada hadis, ini rawinya begini-begini. Mungkin istri saya, mas bangun tidur ya, ngapain kita bicara sama istri tentang apa, perawi hadis, ya. Kita bicara tentang anak-anak, tentang rumah, tentang masakan yang sesuai dengan nalar dia dan sesuai dengan ihtimam dia, yang perhatian dia tentang apa, itu kita jadi apa namanya, ajakan obrolan, ya. Jangan kita berbicara di luar nalar orang sedang di hadapan kita, ya. Dan itu perlu apa namanya, insting yang kuat. Kita sedang ngobrol sama siapa, ya. Ibu juga demikian, kalau ngobrol sama siapa, ya jangan kemudian baru kenal orang kita bicara tentang perkara-perkara yang tinggi, tentang asma wa sifat, tentang Jahmiyah, tentang Mu'tazilah, ya janganlah, ya. Jadi sesuai dengan nalar. Ini penting dalam obrolan, sehingga obrolan tersebut nyambung dan mendekatkan kita dengan yang kita ajak berbicara. Ini penting. Yang kedua, kaidah umum kalau berbicara, ikuti hadis Nabi SAW, bicara yang baik atau diam. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Ini hadis kalau diamalkan, maka akan orang lebih banyak diam daripada ngomong. Hadis ini mengajarkan apa? Mengajarkan kita ini kalau mau ngomong mikir dulu, baik atau tidak. Para ulama memperinci caranya gimana. Kita praktek hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia ngomong yang baik atau dia diam. Bagaimana cara menerapkan hadis ini? Sebelum ngobrol, sebelum ngomong, kita renungkan dulu, ini bahan pembicaraan kita baik atau tidak. Harus mikir, kan? Mana di antara kita seringnya ngomong baru mikir belakangan. Ngomong dulu baru mikir belakangan. Nah, Islam menyuruh kita mikir dulu, ini baik atau tidak, baik bagi agamaku atau tidak, baik bagi dia atau tidak. Kalau tidak baik, kita diam. Kalau baik, dilihat adakah cara pengungkapan yang lebih baik, yang lebih maslahat. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Allah berkata, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata yang terbaik. Kalau ada 3 cara pengungkapan yang terbaik, pilih, ada 3 baik semua, cari yang terbaik mana pengungkapannya. Sehingga kita beribadah dalam obrolan kita. Kita mengamalkan hadis Nabi, kita mengamalkan firman Allah, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan perkataan yang terbaik, allati hiya ahsan, yang terbaik. Jadi kalau ada satu kita ingin ungkapkan, manusia kan punya cara mentakbir, cara pengungkapan yang bermacam-macam metode, ya, cara-cara pengungkapan. Nah, saya ingin ungkapkan, saya punya ide pokok nih. Cara pengungkapan saya bisa dengan 3 pengungkapan. Pengungkapan pertama, kedua, ketiga. Saya timbang mana yang terbaik. Kalau saya ngomong gini kira-kira bagaimana? Kalau saya ngomong gini kira-kira bagaimana? Nah, kita ungkapkan. Tapi siapa di antara kita yang mengamalkan hadis ini? Sebenarnya kalau kita terlatih biasa, seperti kita ngobrol sama teman jawab ini, mungkin dia serang kita jangan langsung jawab. Kita mikir dulu, perlu dijawab enggak? Pikir sebentar aja, insya Allah mudah. Kalau perlu jawab, kalau enggak perlu. Tidak semua omongan kemudian kita jawab, ya. Jadi dalam obrolan pun kita harus mikir, pembahasan kita ini bermanfaat atau tidak. Lihatlah betapa banyak orang masuk dalam obrolan, berjam-jam mereka ngobrol enggak ada faedahnya. Masih mending enggak ada faedahnya. Terkadang dalam maksiat.
Entah menggibah si fulan, mengungkap rahasia keburukan istrinya, menggibah suaminya, ya. Yang tidak bermanfaat, ya. Masih mending tidak bermanfaat, yang lebih parah adalah dosa. Itu yang jadi masalah, ya. Sehingga akhirnya waktu kita terbuang, obrolan tadi bukan berbuah ibadah tapi hanyalah menambah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita meninggalkan majelis, hati kita terasa semakin keras. Itu kita bisa rasakan. Saya duduk sama seorang nih, kawan sejam ngobrol. Kita berhenti dari obrolan, kita pergi meninggalkan majelis, hati merasa bahagia, merasa ada keimanan, kerasa. Berarti obrolan kita tadi insya Allah obrolan yang diridhoi oleh Allah, karena kita merasa hati kita tentram. Tapi kita ngobrol sama teman kita sejam, ngobrol ngalor ngidul, ketika kita berpisah hati kita terasa kok kayak ada perubahan, gak enak. Meskipun dalam obrolan tersebut terasa kelezatan. Ini para ulama mengatakan demikian, dan itu segala maksiat seperti itu. Contoh seorang nonton film, taruhlah nonton film, dia senang nonton film 1 jam 2 jam, begitu film selesai dia pasti ada perubahan dalam apa? Hatinya, ya. Itu berarti majelis tidak berkah, ya. Majelis maksiat, ya. Maka seorang mikir-mikir kalau mau bicara topiknya apa nih. Kalau topiknya ternyata tidak benar, hendaknya dia palingkan topik yang lain. Sudahlah, nggak usah bahas inilah, nggak ada habisnya. Kemarin kita sudah bahas ini, belum selesai. Besok lagi sampai lusa nggak akan pernah selesai. Sudah kita bahas yang lain bermanfaat. Terkadang kita obrolan yang biasa saja, meskipun tidak ada manfaat, tapi kita ingin menyenangkan hati saudara kita, kita dapat pahala. Saya kan tadi katakan kaidahnya perkara duniawi, kalau kita niatkan karena Allah, maka berpahala, ya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari membuat bab as-samar fil ilm, bab tentang bergadang karena ilmu. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan di antaranya hadis tentang Ibnu Abbas yang mengatakan bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada. Aku menginap di rumah bibiku Maimunah dan aku mendengar Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa lama kemudian tidur. Ibnu Hajar mengambil faedah bahwasanya obrolan begadang setelah Isya itu dimakruhkan kecuali yang bermanfaat. Di antara obrolan yang bermanfaat adalah obrolan suami dengan istri. Padahal kita tahu obrolan suami dengan istri rata-rata bukan obrolan yang ilmiah, hanya obrolan apa? Ya melepas rindu suami istri. Suami baru pulang dari kantor, dari sampai sore atau sampai malam, kemudian ngobrol sebelum tidur tentang anak-anak, tentang ini, dapat pahala. Bahkan seperti menuntut ilmu. Pahalanya seperti menuntut ilmu. Makanya dibawakan dalam bab tersebut, ya, karena sebagaimana seorang begadang karena menuntut ilmu dapat pahala, demikian juga seorang begadang dengan istrinya ngobrol untuk menemukan cinta kasih suami istri, maka berpahala. Demikian juga ketika kita ngobrol sama kawan. Kita ngobrol sama kawan lewat telepon ke, ketemu langsung ke, lewat chatting ke, obrolan di grup. Obrolan yang kadang-kadang tidak ada manfaatnya, tapi kita ingin mendekatkan, niatkan hati kita untuk menyenangkan mereka. Ya. Saya kadang-kadang seperti di Kolaka tadi, saya ada grup cuma beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya, kita seringnya ngobrol dakwah, tapi kadang-kadang saya ngobrol makanan, ya. Tadi saya foto makan ikan tongkol, kemudian saya kirim di grup, ya. Jadi obrolan itu menyenangkan aja, untuk menyenangkan apa? Hati teman-teman. Tidak apa, yang penting niatnya benar. Jadi perkara duniawi kalau niatnya benar, innamal a'malu binniyat. Tapi itu tidak boleh kebablasan, ya. Jadi jangan kita ngobrol kecuali yang bermanfaat. Kalau sementara teman kita mulai obrolan yang tidak bermanfaat, segera kita harus palingkan obrolan tersebut. Tidak usah malu-malu. Nggak baiklah ngomong yang lain deh. Nggak usah malu-malu. Kita masalah kalau kita selalu pekewuh, nggak enak, akhirnya kita terjebak dalam kemungkaran dan kita akhirnya sering membiarkan kemungkaran. Jadi kalau kata teman kita mulai gibah, kita bilang ya udah jangan ini gibah, nggak boleh. Kita bicara yang lain deh, jangan. Kita langsung tegur, karena kalau kita terbiasa dengan cara yang baik, ya, jangan ngomong beginilah, nggak enak lah. Ya. Nah, ibu-ibu lah, kalau ngobrol ibu-ibu, ya kadang akhirnya gibah, ya. Kalau nggak digibahi suaminya, digibahi tetangganya, kalau sudah habis semua ustadznya digibahi, ya. Ustadznya digibahi. Bapak juga, ya. Tidak semua tentunya. Kemudian kaidah yang perlu kita renungkan dalam obrolan, wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata Nabi, kata-kata yang baik adalah apa? Sedekah. Subhanallah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita ngobrol enak lah, yang buat orang tuh senang, buat orang tuh tentram dengarnya, buat orang betah ngobrol sama
sama kita, pilih kata-kata jangan yang nyelekit, nyinyir, janganlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ikhwanan ala sururin wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kedengkian dari dada-dada mereka, jadilah mereka saling bersaudara, ikhwanan ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan. Kenapa? Karena mereka bahagia dengan obrolan mereka. Kalau orang enggak senang kan ngobrol sambil ngelihat kanan, sambil ngelihat kiri, sambil main HP, enggak semangat ngobrolnya. Tapi para penghuni surga, mereka ketika obrol, mereka bahagia. Di antara kebahagiaan adalah kita berbicara dengan ucapan-ucapan yang enak. Ya, kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyakkit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan bersedekah sepenggal butir korma. Faman lam yajid syiqqata tamratin fa bi kalimatin thayyibah. Siapa yang tidak bisa bersedekah dengan sepenggal korma, maka sedekahlah dengan kata-kata yang baik. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Yang paling penting ikhwan adalah kata-kata yang baik kepada pasangan kita, karena itu yang paling banyak obrolan kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami, dengan anak-anak, dengan pembantu, dengan supir yang punya supir, ya. Itu yang kita jaga, kata-kata kita baik. Kita mencari pahala dengan bertutur kata yang baik, karena kita menjalankan perintah Allah. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik bagi masyarakat. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Jadi jangan berusaha nyinyir teman kita. Ada sebagian orang bangga kalau nyinyir temannya, apalagi nyinyirnya di hadapan umum, ya, dia senang, dia bahagia bisa nyinyir apa? Bisa nyinyir temannya. Makanya kita ingin kalau kita ada obrolan, kalau kita tidak ada, orang-orang mencari kehadiran kita. Kemana si fulan kok nggak ada? Kenapa kalau ada dia semua orang bahagia? Jangan sampai kita menjadi orang kalau kita ada mereka kenapa kok dia datang? Jangan sampai seperti itu. Saya pernah diundang oleh sebagian teman kumpul, saya datang. Saya bilang, kenapa si fulan kalian tidak ajak? Waduh, Ustadz, kalau kita ajak dia rusak majelis kita. Jadi kedatangannya mengganggu. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita ingin orang kalau ngobrol sama kita betah, dan kita meninggalkan mereka dalam kondisi mereka masih rindu ngomong sama kita. Ya. Saya sering bilang ada orang kurus kerempeng, tapi kalau ngomong menyelekit, benar-benar seperti kita berada di bawah sebuah gunung yang besar, padahal badannya kurus kerempeng. Tapi ada orang yang gemuk, masya Allah, bahasa enak. Jadi kita seakan-akan di atas kapas yang lembut, ya. Meskipun dia gembrot tapi ngomongannya lembut. Jadi pilih kata-kata yang baik. Mau saya jadikan obrolan kita berpahala, karena kita tiap hari ngobrol di grup, ngobrol di status, ya, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan istri. Pilih kata-kata yang baik. Ini ibadah. Sekali lagi, ibadah bukan cuma baca Quran, ibadah bukan cuma sholat malam, bukan cuma puasa. Bermuamalah yang baik itu pun ibadah yang pahalanya besar. Kemudian di antara adab berbicara, ya, jangan kita selalu menjadi aktor utama dalam pembicaraan. Kita berlatih untuk mendengar dari yang lain, ya. Jangan kita selalu ingin menguasai majelis, ya. Itu biasanya sifat-sifat orang yang cerdas, dia ingin menguasai majelis. Ya, tidak sabar dengan pembicaraan orang, karena pembicaranya kelas bawah semua, kelas level bawah. Dia pingin dia yang bicara karena merasa pembicaraannya sangat baik, tidak betah mendengar pembicaraan orang lain. Kalau ada orang baru ngomong sedikit dia potong. Itu biasanya ciri orang yang cerdas. Kalau nggak cerdas, orang bahlul begitu. Bahlul karena, ya. Tapi biasanya orang cerdas gitu, dia tidak sabar, karena dia tahu orang ini ngomong apa, dia udah tahu. Sehingga belum selesai dia sudah bisa timpali karena saking cerdasnya. Jadi dia Pentium 4, ya. Temannya Pentium 1 lambat, dia sudah tahu apa yang mau dia bicarakan. Tapi adabnya tidak demikian. Adabnya kita beribadah dengan sebagaimana kita beradab dalam berbicara, kita juga beradab dalam mendengar. Di antara asar yang menakjubkan akan hal ini adalah dari Atha bin Abi Rabah, ya. Dalam tarikh Dimashq dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in, inna rajula la yuhaddithuni bil hadithi,
fa unsitu lahu ka'allam asma'hu qat. Kata Atha bin Abi Rabah, sungguhnya seorang berbicara kepadaku dengan suatu pembicaraan atau mungkin tentang suatu hadis, aku pun menyimak pembicaraannya seakan-akan aku belum pernah mendengar pembicaraan tersebut atau aku belum pernah mendengar hadis tersebut. Wa qad sami'tuhu qabla an yulad, padahal saya sudah dengar pembicaraan tersebut atau saya sudah dengar hadis tersebut sebelum dia dilahirkan. Tapi saya dengerin dulu biar dia selesai. Karena kalau kita dengar orang ngomong sampai selesai, dia gembira. Dia gembira, dia merasa dihargai, ya. Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab As-Sami', dia menyebutkan riwayatnya sampai pada Mu'adz bin Sa'id. Dia berkata, kunna inda Atha bin Abi Rabah. Kata Mu'adz bin Sa'id, kami sedang berada di sisi Atha bin Abi Rabah. Fatahaddatsa rajulun bihaditsin, maka ada seorang berbicara tentang suatu pembicaraan atau suatu hadis. Fa'tarada lahu akhar fi hadithihi. Ketika dia ngomong, tahu-tahu ada satu yang motong. Dia belum selesai, dipotong oleh temannya yang di situ juga. Ini sama teman. Faqala Atha, maka Atha tegur. Kata Atha bin Abi Rabah, subhanallah, ma hadhil akhlaq. Akhlak apa seperti ini? Orang belum selesai ngomong, kamu sudah apa? Potong. Ma hadhil ahlam. Apa ini kebodohan seperti ini? Inilah asmaul haditha minar rajul wa ana a'lamu minhu. Aku mendengar pembicaraan dari seseorang dan saya lebih tahu tentang pembicaraan tersebut dari orang tersebut. Fa urihim min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Aku tampakkan dari diriku seakan-akan aku tidak ngerti. Supaya apa? Supaya mereka senang. Misalnya ada cerita begini, saya sudah dengar. Langsung dia, waduh, kasihan. Wah, kok sudah cerita 2 kali sama saya. Kalau tidak salah, saya tidak salah ingat, Syekh Abdul Razak hafizahullah pernah bercerita dari anaknya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini ada suatu kejadian terjadi di Arab Saudi. Kemudian dia bersama anaknya berjalan, ketemu dengan seseorang, cerita, Syekh ada kejadian gini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, penulis tafsir As-Sa'di, dia mendengar dengan saksama, kemudian dia komentar, orang itu kemudian pergi. Kemudian mereka berjalan sama anaknya, di tengah jalan ketemu lagi orang yang lain. Sama beritanya, Syekh, ada kejadian gini. Syekh dengerin. Dan dia dengar sampai selesai, mungkin dia bilang jazakallah khair atas informasinya. Kemudian orang itu pergi. Dia jalan, ketemu lagi orang ketiga, ceritanya sama. Anaknya tapi saya dengerin sampai selesai. Adab, menyenangkan hati orang lain. Bukan saya sudah dengar tadi 2 orang tadi sudah. Enggak, dia dengerin sampai selesai. Ini adab kadang sulit kita kerjakan tadi. Kadang orang tersebut cerdas sehingga dia tidak mau buang waktu, ya. Sudah. Atau belum selesai orang ngomong, dia sudah tahu tujuannya, dia potong tengah jalan. Nah, ini kita kurang menghargai pembicara di hadapan kita. Kita biarin aja dia bicara. Ini perlu kita latih. Kita niatkan, saya ingin menyenangkan apa? Dia, sehingga dia berbicara sampai selesai dan dia lega, dia senang. Jadi ini diantara adab ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika kita sedang ngobrol, biarkan teman kita bicara sampai selesai. Sebagaimana kita punya hak untuk berbicara, dia juga punya hak berbicara. Jadi jangan kita terbiasa menguasai majelis. Jangan. Yang lebih parah daripada ini, saya mengalami beberapa kali. Ada orang tanya sama saya, datang, Ustaz Firanda, saya punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ini Ustaz, ada begini. Tahu-tahu, oh jawabnya begini. Yang jawab orang di bawah sini. Masya Allah. Jadi bukan saya yang jawab, langsung dia jawab langsung. Ini tidak beradab. Ya, entah apa tujuannya. Mungkin dia ingin membantu saya menjawab. Mungkin yang kita khawatir ingin menunjukkan bahwa dia punya ilmu. Ya. Seorang ya beradab. Nah, meskipun dia tahu jawabannya, kita diam aja, ya. Kita Ustaz pasti jawabannya begitu, saya dengar berapa kali, enggak usah kita jawab, biar Ustaz yang jawab, ya. Dan sebagian orang seperti itu, ya, langsung potong. Bukan teman yang Ustaznya dipotong sama dia, ya. Jangan seperti itu. Kemudian di antara adab dalam berbicara, dalam ngobrolan, hindari berita-berita yang tidak jelas. Qila wa qal. Kita hidup di zaman sekarang ini terlalu banyak berita tidak jelas. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha kariha lakum thalathan. Allah benci untuk kalian 3 perkara, di antaranya qila wa qal. Ya, katanya dan katanya. Ya. Bi'sa matiyatur rajul
za'amu, ya. Kata Nabi SAW, seburuk-buruk kendaraan seseorang adalah perkataan menurut mereka, persangkaan mereka. Jadi kalau kita ada topik pembicaraan yang benar. Kalau kita sampai berita yang benar. Jangan kita suka menukil qila wa qal, katanya begini, katanya begini, katanya begini. Begitu sampai suatu kita segera share. Makanya tidak semua yang kita tahu kita bicarakan sama lawan bicara kita. Tidak semuanya. Saya saja kalau ketemu istri, tidak semua yang di benak saya mau bicara sama istri, enggak. Ya. Banyak hal yang tidak perlu saya bicarakan sama istri saya. Dan banyak hal yang tidak perlu kita bicarakan sama anak-anak kita. Demikian pula tidak semua yang kita tahu kita bicarakan sama teman kita. Ya. Apalagi berita-berita tersebut ternyata masih dalam qila wa qal, katanya dan katanya. Buat apa kita masukkan sampah di harddisk dia? Harddisk dia terbatas. Kita katanya begini, katanya begini, katanya begini, katanya begini, sehingga banyak informasi yang tidak jelas, yang buat dia akhirnya mikir informasi-informasi yang tersebut yang tidak jelas. Kita hidup di zaman sekarang ini banyak informasi yang tidak jelas. Dan kita tidak sempat untuk cross check. Mau cross check gimana? Tidak punya alat untuk meng-cross check benar atau tidak, ya. Berita-berita yang sampai kepada kita, apa kita tahu perawinya adalah orang-orang yang terpercaya? Kan kita nggak tahu. Betapa banyak kejadian keluar dalam berita sebaliknya, banyak sekali. Banyak sekali. Kasus-kasus yang kita tahu secara langsung keluar di berita berbeda, banyak sekali. Oleh karena tidak semua berita kemudian kita sampaikan, apalagi masih katanya dan katanya. Tapi di antara adab dalam obrolan adalah menjaga rahasia pembicara, teman kita berbicara, meskipun dia tidak mengatakan rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan rahasiakan. Kita tahu, kita bisa bedakan ada pembicaraan yang tidak pantas untuk kita nukil keluar. Meskipun dia tidak bilang rahasiakan, kita harus rahasiakan. Karena kita tahu ini perkataan tidak pantas dinukil di luar. Ini banyak musibah seperti ini. Pembicaraan dua orang kemudian di screenshot pembicaraannya. Jadi musibah. Dia tidak berbicara dengan kita kecuali dia percaya sama kita. Ternyata kita berkhianat. Kita screenshot kemudian kita sebarin. Bahkan kejadian dalam grup, tidak ada yang ini antara kita saja. Itu sudah sepakat semua iya, ternyata besok keluar di luar. Repot. Mau tuduh siapa ya? Kita kalau ya Allah tidak boleh seperti itu. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi, tsumma iltafata fahiya amanah." Jika ada seorang berbicara dengan orang lain, kemudian tsumma iltafata, kemudian dia berpaling, ada yang mengatakan dia pergi atau dia tengok-tengok kanan kiri, itu tanda bahwasanya ini rahasia, meskipun dia tidak bilang ini rahasia. Fahiya amanah, maka itu adalah amanah yang ada di benakmu. Tidak boleh kau ceritakan sama orang. Jadi orang jangan ember, ya. Sebagian ibu-ibu mulutnya ember, ya. Sampaikan keluar kemana-mana. Laki-laki harus, ibu-ibu juga harus kuat jaga pembicaraan, ya. Jadi ini banyak musibah terjadi, pembicaraan khusus keluar jadi konsumsi publik. Tentu kalau dia berbicara di depan publik tidak seperti itu. Ini amanah, yang menyebarkan ini akan dituntut hari kiamat karena dia berkhianat. Karena dia berkhianat, meskipun bicaranya nggak benar. Ya, karena dia bicara namanya teman, beda dengan pembicaraan di depan publik. Dia lebih terbuka, dia lebih mengungkapkan pendapat dia untuk mencari bagaimana pendapat kita menurut apa yang dia utarakan, bagaimana pendapat kita. Tahu-tahu kita nukilkan, maka ini tidak boleh. Apalagi kalau dia bilang rahasia, ya, itu lebih lagi tidak boleh kita nukilkan, ya. Ini banyak kasus terjadi, seorang dipermalukan gara-gara ada temannya tidak amanah, pembicaraan khusus kemudian di screenshot kemudian keluar, ya. Ini orang yang screenshot, orang tidak amanah, pengkhianat, dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian di antara adab dalam obrolan, tinggalkan perdebatan. Kalau kita mengobrol, obrolan di antara teman, mungkin berdua, bertiga, kalau ternyata obrolan tersebut mulai berubah menjadi perdebatan, mulai ada yang angkat suara, mulai ada yang ketika tulis chattingannya agak tajam, udah berhenti, jangan dilanjutkan.
mengalah karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita di atas kebenaran. Ana za'imun bi baitin fi fi rabadil jannah atau fi wasatil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar. Kita ingin menjaga kemaslahatan persaudaraan antara hati kita dengan hati lebih baik daripada kita ingin menang dalam perdebatan. Namanya perdebatan mungkin saja terjadi. Bahkan terjadi pada dua orang sangat mulia, Abu Bakar dan Umar pernah berdebat. Sampai ala aswatuhuma, sampai suara mereka tinggi. Ketika datang tamu dari utusan dari Bani Tamim, kemudian Abu Bakar punya ide, yang jadi amir mereka adalah si fulan, Umar punya ide yang lain, si fulan yang lain. Akhirnya suara mereka naik. Padahal mereka adalah dua orang yang sangat mulia. Tapi bisa saja terjadi. Mau saya kemungkinan kita sama teman itu tinggi-tinggian suara sangat mungkin. Meskipun dia sudah bersahabat dengan dia bertahun-tahun, sangat mungkin terjadi. Saat teman kita mulai angkat suara, sudah kita mengalah. Saatnya kita mengalah. Jangan kita, karena sekali kita angkat, dia angkat, bisa jadi hati dia mungkin jadi rusak dengan kita. Mulailah persahabatan jadi tidak baik. Setan masuk di antara kita. Jadi enggak usah. Kalau kita bilang sesuatu teman kita ngeyel, ya sudah. Jangan kita ngeyel-ngeyelan. Dia bilang ini begini, ya sudah. Dia bilang, dia paksa bilang ini adalah ini, ya sudah, kita jangan bilang ini adalah itu. Enggak usah, ya udah. Kita diam aja. Oke, sudah. Jangan dilanjutkan. Kita tinggalkan perdebatan karena Allah, dan kita dijamin istana di tengah surga. Pahalanya besar atau tidak? Besar. Agar kita tahu bahwasanya pembicaraan itu ladang pahala. Apa kata Nabi? Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia yang benar, yang benar. Jadi tidak mesti kita harus menang dalam perdebatan, apalagi cuma perdebatan duniawi, masalah ini masalah lalu udah kita ngalah, insya Allah kita dapat pahala, dapat istana di tengah surga. Di antara adab dalam diskusi atau dalam ngobrolan, sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatanaja al-ithnan idza kuntum thalatha fala yatanaja al-ithnan duna thalith hatta takhtalitu bin nas lianna dzalika yuhzinuhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian tiga orang, jangan dua orang berbicara tanpa mengajak yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena pembicaraan dua orang tersebut bisa menyedihkan orang yang ketiga. Ini adab obrolan. Ya, kecuali kalian sudah bercampur baur dengan masyarakat, enggak ada masalah. Kamu ngomong dua orang, temanmu yang ketiga ngomong sama orang yang keempat, enggak ada masalah. Tapi kalau cuma bertiga, misalnya di lift bertiga, misalnya dalam ruangan cuma bertiga, jangan kemudian ngobrol berdua, yang satu tidak diajak. Ini adab obrolan. Ajak ngobrol bertiga atau enggak usah ngobrol. Kenapa? Karena hal itu akan menyedihkan orang ketiga. Setan akan datang mengatakan itu orang berdua sedang ngobrolin kamu. Buktinya kamu tidak diajak ngobrol. Atau setan berkata itu orang dua merendahkan kamu, menganggap kamu tidak pantas untuk diajak ngobrol. Kemudian dia tersinggung. Jangan kita ngobrol berdua. Kenapa ente tersinggung? Jangan suudzon. Kita tidak ngobrolin kamu pikiran kotor. Kita yang salah, kita melanggar sunnah Nabi. Kita membuat dia suudzon sama kita, enggak boleh. Jangan membiarkan saudara kita terjebak dalam suudzon kepada kita. Makanya kalau kita tiga orang ngobrol bertiga, ya. Termasuk diantaranya kata para ulama, kalau tiga orang ngobrolnya keras-keras, tapi dua orang ini ngomong bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. Tiga orang nih, dua orang Bugis, satu orang Jawa. Kemudian yang Bugis ngomong Bugis. Mari kidi, iya ki. Satu ini ngomong apa? Kidi terus ini bingung. Ini maksudnya apa? Dia nggak ngerti. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi ngomong kalau nggak bahasa Indonesia, kalau nggak tidak usah ngobrol. Ya. Nah, saya beberapa kali dijemput sama sebagian teman naik mobil bertiga, mereka berdua, saya sendiri. Terus mereka ngomong pakai bahasa, saya tidak ngerti. Ya tentu mereka tidak ngomongin saya, tapi adab tidak begitu. Ya, adab tidak begitu ya. Harus ngomong bahasa Indonesia, kalau enggak
tidak usah ngomong ya, tidak usah. Apalagi mereka ngomong berdua terus ketawa-ketawa terus ngelirik ke saya kan. Pikiran macam-macam ya. Manusia, hati kita lemah, kita nggak bisa ngatur hati kita, kita lemah. Mau atur hati kita supaya tidak suudzon nggak bisa. Kita lemah. Hati kita lemah, kita sih tidak bisa menguasai hati kita. Perasaan baper dan macam-macam itu sangat mungkin terjadi. Intinya ini hal-hal yang bisa menimbulkan keributan di antara teman obrolan kita, kita hindari. Kalau udah mulai angkat suara, enggak usah. Ini perkataan kira-kira tersinggung, jangan dilanjutkan. Ya. Semua hal yang bisa merusak hati kita dengan teman kita, kita hindari. Kemudian di antara adab obrolan, menjauhi pembahasan yang kita tidak tahu tentang pembahasan tersebut secara pasti. Terus kita bicara panjang-panjang sementara kita tidak tahu pembahasan kita. Misalnya ngomong tentang satu hukum masalah fikih. Misalnya hukum taruhlah misalnya hukum BPJS. Kemudian kita ngomong mungkin begini, kita nggak tahu hukumnya, sudah jangan banyak ngomong. Kamu diam aja. Kalau kamu tahu bicara dengan ilmu, hukumnya begini boleh karena begini, tidak boleh karena begini misalnya ya. Kalau nggak tahu nggak usah banyak ngomong. Ya. Jadi hal yang tidak kita ketahui tidak usah kita berdalam-dalam dalam bicara. Kita buka topik yang kita semua tidak ngerti tentang topik tersebut. Ini hanya buang-buang waktu. Akhirnya kita komentar yang tidak bermanfaat. Berusaha ketika kita ngobrol menunjukkan perhatian kita kepada orang yang sedang kita ajak ngobrol. Di antaranya kita melihat dia. Jangan kita ngobrol sambil apa? Hah? Hah? Apalagi kalau ngobrol sama istri begitu, istri bisa marah itu. Ya apa tadi? Coba ulang. Saya bilang itu. Kita fokus ke hati kita, nggak bisa dibagi dua ya. Kalau fokus ke HP, sambil HP kemudian ngobrol sama istri merasa tidak dihargai. Ya udah kalau ngobrol kita lihat orangnya, menunjukkan. Kalau kita tidak bisa lihat orangnya, kita bilang afwan, saya lagi sibuk ya. Sebisanya kita minta maaf sama dia, ada kepentingan saya harus balas, sambil kita dengar mungkin kita bisa, tapi asalnya kita tidak demikian. Kalau kita bicara dengan orang itu perhatian sama kita, kita perhatian juga sama dia. Bahkan kalau bisa kita ngobrol sama dia sambil tersenyum, itu yang terbaik. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu sedekah. Bukan senyum kalau mau foto doang ya, keep smile. Tadi beberapa kali orang foto saya sudah pasang senyum, saya nggak dengar hitungan. Kapan 1, 2, 3-nya di foto tanpa hitungan. Jadi foto nih kapan saya senyum sampai kapan? Ya kita berusaha bukan senyum saja ketika mau difoto, tapi ketika kita ngobrol kalau bisa sama teman kita senyum, menunjukkan penghargaan dari diri kita kepada dia ya. Makanya di adab yang buruk kita ngobrol sama teman kita, kemudian kita asik dengan gadget. Ya, ini enggak benar, apalagi sama pasangan kita. Makanya saya ingatkan pada ibu-ibu, kalau ngobrol sama suami jangan sambil main HP. Udah taruh HP, ngobrol. Itulah kebahagiaan kita bisa ngobrol sama pasangan kita. Ya. Demikian juga para suami kalau ngobrol sama istri ya sudah, jangan sibuk dengan HP, kemudian ngobrol sama istri. Kalau ada keperluan bilang maaf sayang sebentar, saya lagi sebentar lagi 5 menit lagi misalnya. Terus kita selesaikan, kemudian kita ngobrol bercanda sama istri. Karena kalau kita ngobrol sama orang-orang yang tidak perhatian sama kita nggak suka sama orang tersebut. Itu menunjukkan dia tidak menghargai kita. Tentunya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin sebelum kita buka tanya jawab, bahwasanya dalam obrolan kita jauhi segala kemaksiatan dalam obrolan ya. Ya, betapa banyak perkataan ya yang diucapkan oleh seorang ya, la yulqi laha balan, dia tidak peduli dengan kalimat tersebut, ternyata yahwi biha ila nari jahannam. Perkataan tersebut menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Ya, perkataan yang sepele, perkataan yang mungkar, kemudian kita bicarakan dalam grup atau kita ngobrol dengan teman, ternyata itu membuat kita masuk neraka jahanam. Ini jangan disepelekan ya. Karena dalam hadis yang masyhur sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal ya radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW memegang lisannya, Rasulullah SAW berkata, kuffa alaika hadza, tahan lidahmu. Artinya jangan sembarang omong.
Mu'adz bertanya, "A inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Ya Rasulullah, apa kita akan diadab gara-gara omongan kita? Kata Rasulullah, "Sakilat ka ummuk. Fahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim." Kata Rasulullah SAW, bukankah yang menyebabkan manusia banyak tersungkur dalam neraka, digeret di atas wajah mereka, di atas hidung mereka dalam neraka, kecuali akibat lisan mereka? Akibat lisan mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan lisannya dan dia pegang, dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang buat aku terjebak dalam banyak permasalahan. Maka jangan gampangkan masalah lisan. Lisan ini hati-hati dalam obrolan ya. Jaga perasaan kawan kita, obrolan yang baik ya. Jauhi dalam majelis kita majelis ghibah, majelis namimah, majelis yang haram, jauhi ya. Jangan sampai kita obrolan kita hanyalah mengantarkan kita semakin masuk ke dalam neraka jahanam. Ini saja mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan kecuali agar kita bisa terus beribadah kepada Allah bahkan dalam obrolan-obrolan kita. Semoga kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan obrolan-obrolan yang baik, yang bertujuan baik, yang menyenangkan orang yang kita ajak bicara, yang ada tujuannya berupa nasihat atau yang lainnya, bukan obrolan ngalur ngidul yang tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan kepada ikhwan dan akhwat. Saya kembalikan kepada Kang Oji. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, suka atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, sangat jelas penjelasannya dan semoga kami semua bisa mengamalkan Ustaz. Bagaimana izin lanjutkan ke sesi tanya jawab Ustaz? Bismillah, semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Pertanyaan pertama Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap teman atau saudara yang ketika mengobrol selalu memberikan kode-kode minta uang? Jadi kalau saya suka memberi kode-kode seperti yang terlibat, siapa Ustaz? Pertama, kalau antum memang punya uang dan memang dia butuh, itu kesempatan untuk beramal. Kesempatan apa? Beramal. Kalau memang antum punya uang dan antum tahu dia memang butuh ya. Ada orang memang butuh, mau diapain? Dia husnuzon sama antum, dia datang sama antum, kemudian dia kasih kode-kode ya. Antum jangan bilang kodenya sudah berubah. Kalau antum bisa bantu nggak ada masalah. Apalagi teman kita, dia memang butuh lagi pandemi dan macam-macam. Kalau antum nggak punya, ya antum jawab, maaf saya belum bisa ya, dengan kata-kata yang baik. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik lebih baik nolak tapi dengan kata baik lebih baik daripada sedekah tapi kamu tuh minta-minta terus. Nih, itu enggak baik. Mending enggak usah. Mending kita tolak dengan baik-baik ya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau tidak mampu memberikan kepada orang-orang susah, orang miskin, ibnu sabil, kau berpaling dari mereka, faqul lahum qawlan maysura. Ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mudah. Ya. Kamu bilang misalnya mudah-mudahan lain waktu, sehingga dia pergi dalam kondisi senang, tidak dia tahu kita niat baik cuma nggak bisa. Ya. Kalau enggak nasihati, aduh kelihatannya saya belum bisa, berapa kali kau minta, ada apa, kenapa? Bisa kita ngobrol, jadi bukan kita merendahkan dan menghina. Kalau memang kita melihat dia salah kok minta-minta terus, kita bisa diskusi. Kita bisa diskusi ya. Jadi ya ada seorang ustadz senior ya. Dia itu didatangi sama orang meminjam uang ya, atau minta pertolongan. Dia ini tidak bisa bantu. Cuma logika berpikirnya dia bilang, orang ini husnuzon sama saya, dia berbaik sangka sama saya, makanya dia datang kepada saya. Dia pilih dari sekian banyak orang, dia pilih saya, minta tolong meskipun saya tidak bisa bantu. Ya, tapi maksudnya ya udahlah, mungkin dia menemukan kita ini baik, yang lain mungkin kalau dia kasih kode-kode langsung diusir. Ini kalau kita bisa bantu nggak ada. Kalau nggak mampu, kita tolak dengan cara halus, dengan kata-kata yang baik. Atau kalau memang dia salah, kita nasihati. Saya lihat kamu sering ini, kayaknya kurang pas deh kalau seperti itu. Memang baik-baik ya. Maksudnya memberi nasihat itu baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Karena saya Ustaz, bagaimana cara mengetahui dan memilih lawan bicara kita sesuai dengan bahan pembicaraan yang akan
Ulang-ulang, kenapa? Terutama ketika membahas apa? Soal agama Ustaz. Soal Ah. agama ada bertanya, tapi setelah diberikan jawaban mereka tidak menerima, malah terkesan tidak ada yang tahu dan berakhir dengan perselisihan. Mohon nasihat. Apa tadi ketika membahas soal agama, terus mereka bilang apa? Soal tahu. Mereka tidak menerima, malah terkesan kita tuh dianggap tahu. Oh ya. Oh gitu. Ya, itu insting aja sih. Kalau kita ketemu dia, ya lain kali jangan bahas masalah itu ya. Jadi masalah itu kita tahu berarti dia tidak sampai, nalarnya belum ngerti. Tapi kalau maksud kita untuk mendakwahi, ya itu resiko. Kalau dakwah memang begitu. Ya, kita berusaha mengukur nalar dia dan kita jelaskan dengan lembut, dengan baik. Kemudian dia maki-maki kita, ya itu resiko. Itu resiko. Anggap saja itu penggugur dosa ya. Anggap saja penggugur dosa ya. Maksud saya, kita kan tahu ini anak SD beda dengan anak SMP. Orang di pasar tidak sama dengan pejabat misalnya, beda-beda. Bagaimana kalau berhadapan dengan penguasa? Nabi Musa di kepada Harun dikatakan faqula lahu qaulan layyina, ucapkanlah kepada Firaun kata-kata yang baik. Tidak sama dengan kalau kita ngomong sama anak kita, dengan istri kita, beda ya. Insyaallah insting itu ada. Cuma memang kalau kita berdakwah, kita sampaikan tentang masalah agama dengan cara yang baik, memang selalu beresiko. Resikonya mungkin dia merendahkan kita, dia anggap sok tahu ya. Tidak apa-apa, hadapi resiko tersebut dan tidak berhenti, terus berdakwah tapi dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya bingung kalau mertua mulai membicarakan orang lain dan itu sering terjadi. Bagaimana sikap saya sendiri dengan apakah saya berdosa bila menimpali hanya karena yang menyenangkan dan karena baik kepada mertua, maka saya benci terkaitnya masih Maksudnya mertua sering gibahin orang ya? Iya. Kalau ada orang gibah depan kita, kalau kita mampu nasihati. Mungkin selesai ibu gibah, kita ngobrol berdua sama ibu mertua. Mak, mohon maaf, kita bicara baik-baik. Tadi saya dengar mama bicara begini-begini misalnya, atau ibu ngomong begini. Saya kemarin dengar pengajian, Ustadz katanya nggak boleh gitu, Mak. Jadi kita tidak menggurui, tapi kita bilang Ustadz bilang katanya nggak boleh, seperti itu. Mungkin dia bilang kenapa? Mungkin dia agak angkat suara, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita ada teguran dengan cara selembut-lembutnya. Jangan dibiarkan. Kalau enggak, kita bilang sama suami kita untuk nasihati ibunya. Jangan dibiarkan. Ya, kita bentuk kasih sayang kita kepada mertua, kepada ibu kita tegur dengan cara yang baik. Namanya orang tua terkadang lambat nangkapnya. Kita ngomong sekali, dia masih ulang lagi 2 kali, mungkin ke 5 kali, sampai terpatri dalam benaknya, itu tidak boleh. Tapi tidak usah kita bosan-bosan, kita tegur. Ya, tidak usah kita. Kalau kita memang merasa tidak bisa tegur dan mudaratnya besar, ya kita pergi dari majelis tersebut. Ya, jangan kita biarkan telinga kita terus mendengar ghibah. Kalau enggak, kata para ulama, kita berzikir situ. Jadi kalau lagi ghibah, kita astagfirullah, 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 la ilaha illallah. Jadi kita menyibukkan diri kita dengan zikir yang kita baca, sehingga kita tidak terpalingkan dari ghibah tersebut. Tapi yang paling baik adalah nasihat. Kita ini, mohon maaf ya, kita ini orang Indonesia terlalu sering pekewuh, sehingga pekewuh tersebut buat kita tidak bernahi mungkar. Padahal belum tentu orang yang kita nahi mungkar belum tentu tersinggung, belum tentu. Kalau kita cara baik-baik, kita empat mata, terus kita ngobrol baik-baik, insya Allah dia mau dengar sih. Banyak orang-orang yang baik. Cara kita untuk menegur dengan cara yang baik. Jadi jangan biarkan mertua terus bergibah. Duduk berdua sama dia, sampaikan. Allah alam bisawab. Apakah ini tidak melihat wajah? Jadi apakah ini merupakan apa? Oh ya. Oh maksudnya begitu ya. Iya, kalau laki-laki kan kita tuh wajahnya, kalau perempuan bagaimana menurut antum? Kalau ibu-ibu mungkinlah kita
Memang masalah apa khilaf tentang atau hukum asal lelaki memandang wajah wanita, hukum asalnya haram. Berbeda dengan wanita memandang wajah lelaki. Maka ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum wanita memandang wajah lelaki. Sebenarnya mengatakan hukumnya haram di pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, namun yang lebih tepat tidak, hukum asalnya wanita boleh memandang laki-laki. Dia menjadi haram kalau timbul hasrat. Kalau timbul hasrat, maka wanita pun harus menundukkan pandangan. Berbeda laki-laki perempuan hukum asalnya tidak, jangan dilihat. Ya. Jangan dilihat memandang apa? Wanita, lihat ke bawah. Jadi hukumnya demikian. Insyaallah tidak menyinggung dirinya, apalagi kalau sudah ngaji dia ngerti bahwasanya berarti antum sedang menundukkan apa? Pandangannya. Antum sedang menundukkan pandangan. Kalau mungkin nenek-nenek oke lah. Tapi kalau masih gadis atau masih ya masih umur 40-an ya masih menarik. Kalau sudah 65 enggak, mudah-mudahan enggak jadi masalah kalau 65 ya. Tapi kalau umur tapi 65 juga berbahaya bagi laki-laki yang umur 70. Intinya enggak apa-apa, jadi tundukkan pandangan itu afdal ya. Terkadang saya juga susah ya, terkadang saya ini maksud saya pendengaran saya kadang-kadang agak susah, saya terkadang harus lihat bibir orang berbicara. Makanya saya kalau akhwat berbicara kadang saya ulang-ulang dia ngomong apa. Saya agak ini, tapi kalau saya lihat dia bicara saya membantu saya untuk apa? Untuk tahu apa yang dia bicarakan. Tapi ya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Intinya yang terbaik tentunya kita tundukkan apa? Pandangan. Itu yang terbaik ya. Jadi itu adab yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah si akhwat mengerti ya. Insyaallah si akhwat mengerti. Menjelaskan apa? Nggak usah jelaskan dulu gini aja, nggak usah jelaskan, dia udah paham. Jadi saya cerita, ada kawan saya, dia dia cerita sama saya, dia daftar di suatu perusahaan. Dia daftar, kemudian dia punya pengalaman kerja yang banyak, akhirnya dia daftar yang hadapi, dia sudah lulus semua, dia akan dijadikan manajer karena dia punya pengalaman kerja, tinggal wawancara terakhir. Kita wawancara terakhir, dihadirkanlah seorang wanita yang kemudian pakainya seksi, terlihat sedikit dadanya, kemudian duduk seksi depan dia. Akhirnya teman saya itu dia tunduk-tunduk begini, dia jenggot gitu kan terus. Akhirnya ibu itu, teman saya sudah gelisah, dia melihat ke depan bagaimana kan, bukan wajahnya, turun ke bawah juga bahaya. Akhirnya dia ke bawah, ini serba salah ya. Akhirnya itu akhwat, bukan akhwat ya, itu gadis ya, bukan gadis, itu cewek ya. Cewek itu bilang begini, mohon maaf pak, bapak ini aliran agamanya apa? Jenggot cingkrang. Teman saya emosi. Teman saya, ibu yang aliran agamanya apa? Yang buah dadanya kebuka itu aliran agamanya mana? Kasarannya gitulah. Dia sudah emosi, ibu yang alirannya apa? Emang yang tidak berjilbab itu aliran agamanya apa? Antum jangan begitu ya. Jangan gitu. Ini contoh, maksudnya ya, terkadang memang kita sulit untuk menundukkan pandangan. Tapi kalau di Kolaka insya Allah mudah lah. Apa yang mau dilihat di Kolaka? Kalau di Jakarta oke lah, atau di luar negeri ya. Tapi kalau di Kolaka insya Allah masih banyak wanita berjilbab, kita masih bisa tundukkan pandangan ya. Allah musta'an. Jadi nggak apa-apa, kita tidak perlu jelaskan. Kita dengan menundukkan pandangan, insya Allah dia sudah paham. Dia sudah paham bahwasanya kita sedang menjaga pandangan. Ya, karena memang namanya ketertarikan itu datang kapan saja. Kita ngelihat orang, meskipun istri orang, kalau setan sudah melepas anak panahnya masuk ke dalam hati kita, maka jatuhlah cinta kita kepadanya. Terkadang namanya cinta lokasi. Ya, ketemu tertarik ternyata istri orang. Jangankan lihat, kadang pembicaraan. Ini kasus nih pernah terjadi. Ada seorang kawan, ya mungkin dia agak-agak nakal, dan dia ngobrol sama akhwat masalah pengajian. Saya sudah curiga, saya lihat kawan ini dia ngobrol sampai setengah jam sama itu akhwat. Sebenarnya dia ngobrol kayak gini. Akhirnya dia bilang, aduh Ustadz, saya udah ngobrol lama sama dia, saya pikir dia itu gadis, ternyata istri orang. Jadi dari omongan dia sudah tertarik. Namanya kan pembicara kita saja dengan chatting dengan perempuan bisa menimbulkan ketertarikan. Setan menghiasi masalahnya. Apalagi kita bicara, perempuan ini bicaranya bijak, kemudian
kita bandingkan istri kita yang mungkin kurang bijak, akhirnya mulai setan menghiasi. Akhirnya tergodalah dan akhirnya bisa menjerumuskan. Oleh karenanya kalau bisa menundukkan pandangan itu yang terbaik. Dan itu lebih membuat kita lebih mesra dengan istri kita ketika kita tundukkan pandangan. Tapi kalau kita umbar pandangan, dia cewek ini, cewek ini, istri kita yang cantik jadi kelihatan tidak cantik. Padahal istri kita lebih cantik daripada dia, tapi karena laki-laki kan yang pengen variasi, dia lihat itu cewek lebih cantik daripada apa? Istrinya. Padahal istri lebih cantik. Apalagi memang lebih cantik dari istri kita, lebih parah lagi. Tapi kalau kita tundukkan pandangan, kita akan lezat dengan apa? Dengan istri kita. Istri kita kelihatan lebih cantik, lebih beraura, ya karena kita tundukkan apa? Pandangan. Jadi siapa yang mengumbar pandangannya, dia menyiksa dirinya. Siapa mengumbar pandangannya, dia telah mencabut kebahagiaan dari dirinya. Dan itu adalah penderitaan jika seorang sudah lihat istrinya dan dia tidak suka. Itu penderitaan. Maka untuk menghilangkan penyakit tersebut, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, insya Allah bahagia di rumah. Tapi mungkin Kang Hoji satu pertanyaan terakhir. Ya. Boleh. Ulang pelan-pelan. Jika kita sedang sholat kepada Allah, tempatnya tidak begitu luas. Saat kita sujud, bagaimana kita menaik para makmum di belakang? Apakah kita dahulukan meminta maaf ketika selesai zikir atau bagaimana? Apa tunggu setelah selesai zikir? Atau selesai salat langsung minta maaf? bebas aja, bebas, nggak ada masalah. Insya Allah dia ngerti juga sih, memang lokasinya apa? Sempit ya. Tapi minta maaf, bisa pas zikir, khawatir dia segera pergi, kita minta maaf langsung, oke, nggak ada masalah. Ada suatu hal yang kalau bisa setelah zikir lebih baik, karena zikir adalah zikir yang didatangkan setelah sholat. Kata para ulama, kalau setelah zikir, setelah sholat kita nggak zikir, ada kesibukan lain, maka zikir tersebut sudah hilang dari waktunya setelah sholat. Kalau kita bisa zikir dulu, baru minta maaf, zikir yang singkat-singkat lebih baik. Tapi kalau kita khawatir dia bakalan marah, tersinggung, ya kita yang lebih wajib minta maaf sama dia ya. Minta maaf sama dia ya. Jadi ada pernah kejadian di mana depan Ka'bah, ini saya diceritain sama teman saya. Jadi depan Ka'bah, dia sholat depan, ada orang sholat di depan Ka'bah, orang padat. Akhirnya mau sujud nggak bisa kan, kalau sujud di bokong orang. Akhirnya ketika sujud dia bingung. Dia lihat kanan, dia ada orang. Akhirnya dia sujud ke sebelah sana. Biar selamat. Ya, sebenarnya semampunya aja nggak apa-apa ya. Kalau nggak mampu ya semampunya ya. Mau gimana? Demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok jam 10 ya, atau jam 9? Itu jam 9. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.